Saya Ali Syahbanan Hasibuan. Saya Roina Aryuni Harahap. Saya Muhammad Aldi Winata Dalunte. Nama saya Dafa Jiklan Sution. Kami di sini ingin mendiskusikan kelompok kami yang yaitu tentang hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di dalam undang-undang tersebut mempunyai 4 pokok pikiran pertama. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi negara segala mengatasi paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruhnya. Yang kedua, tentang pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan perwakilan, oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatannya, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang keempat adalah pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Suatu warga negara harus mempunyai ketuhanan yang Maha Esa tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Seorang warga Indonesia berhak memilih agama apa yang dia pilih dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada saudara, apakah saudara ada pertanyaan mengenai hal ini? Jadi bagaimana menurut kamu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Menurut saya, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hubungan yang bersifat formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan, sedangkan pembukaan undang-undang adalah berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, ataupun undang-undang adalah hukum tertinggi sementara Pancasila adalah dasar negara. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di sini Pancasila berperan sebagai sistem filsafat. Maksudnya, beberapa ahli menyebutkan Pancasila selain berpredikat sebagai disebutkan pada pembahasan sebelumnya sebagai sistem filsafat, artinya Pancasila bisa merujuk pada pengertian filsafat itu sendiri. Merupakan sistem pemikiran suatu pengetahuan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal ada hukumnya ketika berbangsa dan bernegara. Terdapat ciri-ciri di mana Pancasila dikatakan filsafat, yakni sistematis, filsafat yang moteis dan religius, memiliki corak universal terutama sila pertama dan kedua, corak nasional yang terutama sila 3, 4, dan 5, yang keempat idealisme, yang 5 harmoni, dan yang keenam memiliki ciri-ciri dimensi idealis, realistis, dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh atau sebagai suatu totalitas. Selanjutnya, apakah saudara ada pertanyaan mengenai penjelasan yang saya jelaskan? Ya, ada. Mengapa Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Mengapa Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang bercermin dari nilai-nilai Pancasila tersebut yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman hidup bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan bertanya kepada Muhammad Aldi, bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya. Pancasila itu dalam posisinya sebagai semua sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi, artinya Pancasila sebagai di atas Undang-Undang 1945. Jika Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Dan di sini saya akan mencoba untuk bertanya lagi, mengapa Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak dapat dipisahkan? Baiklah, di sini akan saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Aldi. Karena dalam Undang-Undang 1945 terdapat pokok pikiran bangsa Indonesia. Begitu juga pada Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia, memiliki maksud yang sama dan keinginan yang luhur yang sama. Baiklah, terima kasih diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari penjelasan tentang materi kami ialah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Undang-Undang 1945 adalah merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah hukum yang bentuknya tertulis. Cukup sekian penjelasan materi dari kami kelompok 9. Kalau ada kata-kata yang salah, kami duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.